Sendi sudah mulai nyeri sakit-sakitan, dengkul katakanlah misalkan sudah sakit segala macam, apa yang harus Anda lakukan? Dan nanti biasanya setengah jam hilang. Wajah dulu persegi sekarang membulat. Sendi sudah mulai nyeri sakit-sakitan. Betul? Terus ngapain akhirnya? Datang berobat, tidak salah dokter. Dokter berobat datang nyeri, kita kasih anti nyeri. Kalau dengkul katakanlah misalkan sudah sakit segala macam, ya dikatakan dengkul ada ganti. Begitu, tempurung bisa digantikan ya sekarang kan? Padahal kalau Anda pahami, tulang kita itu, tulang betis ya, tulang paha bawah, paha atas sama paha bawah itu, dia tumpuan beban dia itu fix, nggak bisa diubah. Jadi kalau mau ngurangi nyerinya, bukan minum obat anti nyeri, tapi apa? Turunin berat badan. Karena semua kelebihan berat badan pasti menimbulkan peradangan gitu loh. Di sendi salah satunya. Jadi ibu-ibu yang maaf krotak gitu kan, terutama perempuan tuh. Yang estrogennya sudah mulai kurang, apa yang harus dilakukan? Kurangi berat badannya. Kan lemak gitu kan. Dan kalau lemak itu digunakan sebagai bahan bakar, itu efeknya luar biasa. Dia akan memperbaiki sistem badan kita. Dia akan, kalau bahasa saya itu menang banyak kita. Kalau lemak itu jadikan bahan bakar, sehingga apa? Kalau lemak itu jadikan dibongkar sebagai pola-pola seperti itu, atau dijadikan sebagai bahan energi tubuh kita, maka insya Allah kita akan berenergi banget. Asal mau menikmati prosesnya dulu. Saya jelaskan prosesnya. Nanti baru kita bahas sayuran. Ini ada gula, ini ada glikogen, ini ada lemak. Oke? Gula, glikogen, lemak. Nah, ini diilustrasikan sajalah ala-ala saya aja, dan tapi ini bukan ala-ala saya dapatkan dari juga dari sebuah buku yang bagus sekali buku itu. Jadi dia bilang glikogen itu umpamakan disimpan di kulkas, glikogen, oke? Lemaknya umpamakan disimpan di freezer. Kalau ibu-ibu mau masak sesuatu yang Anda dapatkan dari freezer, maka butuh di defrost, betul? Katakanlah Anda mau masak ikan beku atau ayam beku, maka itu ditaruh dalam wastafel sampai semalaman kan gitu kan. Ditunggu sampai dia hilang bekunya. Nah, lemaknya kita tuh ibarat kata tuh di chiller semua tuh. Nah, sekarang bagaimana polanya supaya kita bisa mengakses ini tadi? Mengakses menggunakan bahan baku yang ada pada chillernya. Maka kata kuncinya apa? Dilamain prosesnya untuk bisa menggunakan dia. Artinya apa? Jangan asup dia lagi dengan bahan yang bisa mengubah gula menjadi glikogen. Paham maksudnya? Belum? Gini polanya. Jadi maksudnya begini. Jadi jadi kalau bahasa sederhananya, misalkan gini, Anda makan puasa nih. Ini gaya simpelnya puasa sebenarnya, atau pola simpelnya puasa. Jadi ketika Anda puasa, misalkan puasa Senin Kamis atau puasa Ayam Ubid atau puasa Sunnah secara umum, Anda kan buka kan? Buka lalu kita makan. Oke, lah ikuti sunnah Nabi, kita makan, kita minum air, makan kurma. Oke? Kita udah memasukin tenaga ke badan dari itu, cukup insya Allah. Ya Allah, cukupkan aku dengan kurma ini, cukupkan aku dengan air untuk bisa beribadah. Tapi habis itu jangan makan dulu. Jangan makan dulu, diperpanjang puasanya. Sampai berapa lama tergantung. Kalau dalam buku yang saya baca itu bisa sampai 48 jam. Tapi tidak makan, minum iya. Tidak makan tapi minum iya. Dan disebutkan di situ ada beberapa jenis minuman yang bisa menekan rasa lapar. Kopi salah satunya, kopi pahit atau teh hijau. Itu bisa menekan. Itu diminum sama air putih. Nanti lama-lama karena tubuh tidak ada bahan bakar untuk energi, akhirnya apa? Dia mengakses di chiller. Chiller itu isinya apa tadi? Lemak. Kalau lemak dipakai, tapi untuk sampai ke lemak tadi memang kita harus kuat laparnya. Paham ya? Kita harus tahan proses itu, kita harus nikmati dulu lapar tadi. Maka kalau lapar, dalam proses sederhana atau ringan, jangan langsung, ketika lapar jangan langsung makan dulu. Biarkan tubuhnya beradaptasi dengan rasa lapar. Dan nanti biasanya setengah jam hilang rasa laparnya. Biasanya. Kalau sudah hilang rasa laparnya, maka otomatis tubuh sudah mulai menyesuaikan, kalau bahasa switching.
switching energi dari kulkas ke freezer. Kalau freezer yang dipakai, maka lemak yang dipakai. Lemak itu energi luar biasa kuat. Ya, mungkin ini analisa saya, itu sebabnya perang-perang di zaman Nabi SAW dilakukan pada saat puasa. Karena orang lebih strong waktu puasa. Dia bisa mengakses energi-energi yang gak kepake gitu kan selama ini. Ya. Ala-ala modern kita zaman sekarang ya tadi, dilamakan puasanya. Ya, puasanya dilamain. Ya, dan nggak masalah. Itu saya pernah baca itu bisa sampai 16 jam atau 18 jam atau sampai 20 jam atau sampai 24 jam. Tapi minum tetap. Minumnya tetap. Jadi misalkan ya, Anda buka atau Anda sahur katakanlah jam 4 sore, jam 4 malam, jam 4 subuh. Makan tuh. Makanlah secukupnya lah gitu kan. Nanti kan buka tuh pakai kurma, pakai apa di jam 6 pagi, jam 6 sore. Nah, tunggu lagi sampai malam, baru nanti makan lagi di jam 4. Lihat apa yang terjadi pada badan Anda. Kayak laptop lagi hang, di reset sama dia. Itu canggihnya badan kita. Makanya sering saya sampaikan, tubuh kita itu dokter terbaik. Bagaimana cara dia bekerja? Jangan bebani dia dengan beban-beban yang membuat tubuh itu tidak bisa bekerja. Maka dalam Islam sebenarnya yang namanya makan itu malam-malam secara umum saya mencoba menggabungkan beberapa pemahaman dan konsep. Memang ternyata makan malam itu salah satu penyebab tingginya gula atau bermasalahnya pankreas seseorang. Dalam sebuah penelitian, itu dilakukan penelitian, jadi ada dua kelompok penelitian yang dilakukan pada malam hari sama siang hari dengan dikasih kalori yang sama. Dikasih kalori yang sama, ternyata yang makan malam hari, ternyata gula darahnya jauh lebih tinggi meningkatnya dengan makanan yang sama. Karena apa? Karena malam itu sudah waktunya tubuh kita untuk tutup toko. Ya, tutup toko itu maksud saya itu sudah nggak ada aktivitas lagi yang berhubungan dengan pencernaan. Suruh istirahat, puasa. Ya, maka malam itu lebih cocok untuk apa? Jangan banyak-banyak makan yang berat. Nanti kita buktikan malam ini. Saya ingin mengikuti apa yang disampaikan Dr. Zairul Akbar. Baru saya kayak begitu, yuk makan bakso yuk, ada teman ngajak begitu, misalkan. Apa yang harus Anda kerjakan? Bertahanlah teman. Ini ujian. Ya, sabar. Nanti identitas kita akan tampak di situ. Ini saya cerita begini, supaya nanti teman-teman bisa contoh gitu kan. Ada 3 orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga dalam sebuah pengajian. Ada seseorang yang membawakan minuman. Minuman itu minuman apa, jelly drink gitu loh. Yang ada gulanya segala macam gitu-gitulah. Yang banyak gulanya gitu kan. Dia bawa 2 jelly drink, 1 air mineral. Orang pertama dikasih sama dia minuman jelly itu, yang banyak gulanya itu. Orang kedua dikasih, orang ketiga dikasih air mineral. Orang ketiga itu saya. Maksudnya gimana? Dia tahu kalau saya dikasih yang jelly itu, saya juga nggak bakal minum. Karena dia sudah tahu identitas saya. Maksudnya? Jadi kalau ada teman Anda masih ngajak Anda makan nggak sehat, maka Anda belum punya identitas sehat sama dia. Itu maksudnya. Dia dibangun. Makanya kalau pas saya ngisi kajian di mana-mana gitu kan, misalkan ada panitia yang ngajak dok makan apa ya dok, saya nggak tahu restoran apa segala macam, mau gampang. Saya mah dikasih buah, dikasih rempah, dikasih rimpang, hidup saya. Apakah dokter makannya bersih-bersih banget? Kadang-kadang nggak juga. Kadang-kadang saya makan yang aneh-aneh juga. Aneh maksudnya tapi nggak sampai parah banget gitu kan. Saya kadang dokter makan nasi, kadang makan nasi. Tapi kalau saya makan nasi, ya paling saya ambil 1-3 sendok makan, bukan centong. Ya. Langsung berbinar-binar dia gitu kan. Dan nasi ini saya campurkan sama mineral. Mineral dari mana? Dari beliau ini nih. Beliau menghormati kan ciptaan Allah. Allah yang ciptakan dia. Saya bikin dia, nih cara, kalau Anda tetap pengen makan nasi, saya ajarin caranya. Ini tidak prank ya. Kalau tadi kan gorengan prank. Nih Anda ambil dia ini, terus Anda kasih bawang putih, Anda kasih kurma, Anda kasih garam, Anda kasih tomat sedikit, Anda ulek jadi sambal.
nasinya campurkan sama itu. Wah, iso, bukan enak lagi bu, enak pol, enak pol itu. Nanti kalau Anda makan, insya Allah nggak berat di pencernaan karena di sini ada vitaminnya, ada enzimnya, ada mineralnya. Itu kata kuncinya. Kurma juga sama.